Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah wa itaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah grup 6 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, di dalam memperjalankan tauhid iman kita kepada Allah, tentulah kita mengalami proses-proses keimanan. Kenaikan-kenaikan iman akan membawa nilai kodrat dan ketinggian kodrat pada diri kita. Semakin banyak kita memiliki wawasan rahasia tentang perjalanan diri kita, semakin itu juga rohani itu semakin berkembang dan semakin memiliki kekuatan. Di dalam pemahaman ilmu tauhid perlu kita sampaikan, tauhid ini adalah perjalanan tunggal keakuan bagi Allah. Perjalanan tunggal keakuan ini harus memiliki prinsip, yaitu syarat-syarat hakikatnya. Pertama, syarat hakikatnya yang kembali kepadanya itu adalah diri yang terjadi dan diri yang dijadikan. Kodrat penciptaan tidak bisa dimasukkan ke dalam ilmu tauhid. Kalau memang kodratnya sendiri kembali kepada wujudnya, maka itulah yang dikatakan tauhid. Berhentinya semua dalam makom wujud. Di dalam perjalanan tajalli hablum minan nas dan hablum minallah, perlu kita menyelesaikan perjalanan tersebut dengan satu kodrat. Hablum minan nas wa hablum minallah bukanlah artinya berpisahnya antara satu dengan satu berhubungan, tetapi berhubungan dirinya sendiri terhadap sifat-sifat ketuhanan dan keumatannya sendiri. Itu yang dikatakan tauhid. Di dalam pemahaman ilmu tauhid, bagaimana hablum minan nas dan hablum minallah, kita sama-sama ketahui yang tidak berasal dari wujud diri Tuhan tidak akan bisa berjalan dalam tauhid. Kalau kita tidak menyempurnakan menjadi kesempurnaan Tuhan, berkodrat zahir pada Allah berupa-rupa pada Muhammad,
Di wujud yang disatukan bernama Ahmad, yaitu diri yang dipuji, disebut dengan Tuhan. Menjelang diri itu menyatu menjadi satu, ini perlu perjuangan kenaikan iman. Dalam kenaikan iman dalam perjalanan tauhid, tauhid itu sama artinya dengan iman, berhubungan iman. Di dalam kita memperjalankan hablum minallah dan hablum minan nas, sama-sama kita pahami ketauhidan itu adalah rukun wajib pertama dalam Islam. Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak sangat orang yang mewajibkan sholat tanpa mewajibkan bersyahadat. Artinya tidak terjadi hubungan hablum minan nas dan hablum minallah, tetapi sudah ada kegiatan menyembah dan disembah. Ini sudah jauh dari maksud dan tujuan Allah. Hablum minan nas dan hablum minallah bukan di sana manusia, aku di sini Tuhan. Tetapi aku Tuhanlah yang berbuat kemanusiaan. Aku juga yang berbuat insan, dan aku juga yang berbuat Tuhan. Tuhan dan insan sebagai umat adalah kodratku semata. Dalam perjalanan ini ada kata yang tidak berasma, yaitu wujud. Keberadaan wujud adalah keberadaan aku. Keberadaan aku di dalam kata wujud adalah wujudku juga sebuah wujud yang maujud. Jadi wujud itu adanya aku karena aku juga yang wujud dan aku juga yang bermaujud. Dalam hal ini pengenalan terlebih dahulu, seperti kita melihat dalam kesendirian Allah jadikan suatu kekuatan dengan kehendaknya, disebut dengan zat kunah. Zat kunah adalah zat awal. Setelah Allah jadikan zat kunah, maka zat kunah ini memohon hayat kepadanya. Maka Allah jadikan dari zat tersebut sebuah zat, yaitu kunal. Kunal adalah zat Allah yang wujud, maujud pada alam, disebut dengan nur. Nah, zat kunal inilah asal muasal terjadinya nur, sifat maujud bagi Allah. Di dalam pengenalan kita kepada tauhid wujud, wujud dan maujud, jangan kita mengatakan berpisahnya atau berbeda di antara kodrat yang tiga tadi. Antara kodrat wujud, wujud dan maujud adalah suatu gerakan, satu wujud dan satu kodrat. Dikala aku wujud, bertajalilah diriku dengan sifatku, yaitu aras, kudsi dan keramat. Disitulah kekuatan yang dikatakan aku dalam kodrat alif lam jalalah. Setelah itu berwujud aku pada sifatku sendiri yang menjadi asal muasal semuanya jadi. Ini yang dikodrat kepada batin, zat dan nur, dan menjadi sebuah tubuh rabbani, yaitu tubuh hakikat. Dengan adanya batin, zat dan nur sebagai tubuh hakikat, maka Allah menjadikan sifat ketiganya, yaitu yang maujud dari tiga batin, zat, nur itu adalah kodrat, iradat dan ilmu. Dan inilah yang menjadi zahirnya Allah, berkodrat, beriradat dan berilmu. 9 kodrat zahir, dan pasti ada 9 kodrat zahir batin. Itu yang dinamakan, setiap zahir memiliki nama asma, setiap kodrat batin bersifat diri. Itu yang dikatakan dengan husna atau asmaul husna. Dalam hal ini, kalau zat kunah yang dijadikan oleh keakuannya, maka zat itu mewujudkan zat maujud yang bernama zat kunal. Kalau zat awal dinamakan zat kunah. Zat kunah inilah wujud yang diasmakan Allah, dan zat kunal inilah zat yang memuji atau nur yang memuji.
Karena dari zat kunal lah terjadinya nur, maka nur memuji disebut dengan nur Muhammad. Inilah yang dikatakan maujud. Wujud pada ketunggalan, berwujud pada zat kunal, dan maujud pada zahir. Dalam hal ini tidak akan bisa terpisahkan antara dua zat yang berasal dari satu zat yang dibagi, tetapi dalam satu kodrat bernama zat. Tidaklah sebuah kebaikan, kebenaran kalau kita beranggapan zat kunah dengan zat kunal itu atau kun fayakun itu pada wujud yang berbeda. Tetapi antara aku, zat kunah, atau wujud, dan maujud adalah kunal yang berbentuk. Ini kalau makomnya digeser kepada diri sifat yang berketuhanan, diri yang menjalankan ketuhanan, maka nyatalah pada perbuatannya. Apa yang nyata dalam perbuatannya? Dikatakan diri zat awal itu dinamakan kunah atau atau alif lam lam ha, alif awal ha akhir, zat. Sementara yang diwujudkan adalah zat kunal atau zat yang diberikan kodrat alam. Wujudnya adalah nur. Ini yang dikatakan kodrat Muhammad. Dalam penampakan diri sifat sangat jelas, zahirnya terjadi pada zat awal kunah, dan berupa-rupanya terjadi dalam zat kunal atau nur Muhammad. Sementara wujud adalah batin tunggal, dikatakan wahid. Apa yang wujud? Alif lam atau alif dengan lam alif atau lam jalalah. Di sini ada dalam kodrat keakuan. Setelah menyatunya zat kunah dengan zat kunal, itu yang dinamakan Ahmad. Ahmad itu namanya dipuji artinya. Berarti kalau sudah dipuji, maka dia sudah menjadi Tuhan dari sekalian alam. Itu yang dipuji. Kalau Muhammad sifat nur dan menjadikan ruh dari sekalian alam, bertugas untuk memuji. Sementara yang dipuji, yang memuji adalah berasal dari satu kodrat, yaitu lam alif atau lam jalalah atau tubuh sir atau diri sir. Apa yang dikatakan keputusan diri sir itu dikatakan hu atau aku atau wujud. Nah, hu inilah yang berasal dari dikatakan alif atau lam jalalah, alif dengan lam. Apa yang dikatakan alif adalah hayat, dinamakan sir. Sementara tubuh lam jalalah dinamakan rasa atau sir juga. Rahasia dan rasa itu sama-sama artinya sir. Ya, tubuh juga sir dan rasa juga sir. Dalam hal ini hayat Allah dalam kodrat rasa lam jalalah menjadi kodrat wujud pertama disebut aku. Apa yang dikatakan aku? Berkodratkan tubuh diri rahasia dan bertubuhkan dengan rasa atau lam jalalah. Alif adalah hayat tubuh rahasia, kodrat rahasia, dan lam jalalah adalah tubuh rasa. Kalau rahasia dengan rasa disatukan, itu dinamakan aku. Nah, di dalam perjalanan zat dan nur tadi, bertajali dan bersifatlah aku pada zat dan nurku. Maka nyatalah berasma aku akan Allah, berupa aku akan Muhammad. Bertemunya zat Allah dan nurnya Muhammad, itu menjadi satu kesatuan Ahmad. Siapa Ahmad itu? Batinnya Allah dan Muhammad. Ahmad, maka itulah yang disebut dengan aku, yang mana tubuhnya menjadi rasa dan hayatnya menjadi rahasia. Ada rahasia dan rasa, tubuh rahasia dan berkodrat rasa. Makanya dikatakan tubuh itu si baharu atau tubuh perasa.
Dengan demikian jemaah, bagaimana kita bisa mentajalikan perjalanan tauhid ini menuju sebuah kodrat aku, ya, aku. Nah, di dalam wujud tadi sudah diterangkan, aku, mana aku pada diri, itulah titik tunggal yang ada di dalam rahasia batin terdalam, yaitu kodrat, yaitu titik bunyi aras gerakan dalam diri. Mana yang dikatakan hayat, itulah yang dikatakan sir nyawa yang akan menjadi tubuh. Mana yang dikatakan sibaharu lam jalalah, adalah zat yang batin yang merasakan. Kalau sudah hayatnya, wujudnya menyatu di dalam satu batang tubuh, berpadunya Allah, zat Allah dengan nur Muhammad, maka berkodratlah pada tubuh aku. Di tubuh aku dikalamkan dengan lahu, di tubuh Muhammad dikalamkan dengan lahi, di wujudnya zahir disebut dengan laha. Jadi innallahu innallaha innallahi, kedatanganku kepada diriku sendiri, kedatanganku kepada zatku, dan kedatanganku kepada nurku, dan zat dan nur itu adalah dalam wujudku sendiri. Begitu jemaah. Di dalam kita mengamalkan yang telah disampaikan dan dikerjakan, di sana terlihat pernyataan dan pernyataan bertasbihnya sebuah ruh kepada batin tunggalnya yang lam jalalah, yang ada dalam gerak batin jantung, dan di situ melahirkan suatu lam jalalah berupa tubuh, dan berkodratnya zikir pada nur zat yang ditenggelamkan dalam diri al-haq menjadi diri halus. Diri halus diambil di tempat yang halus, yaitu sebuah batin Allah bernama nafas. Maka diri al-haq ditarik dengan zikir keluar menjadi tubuh zahir. Jadi al-haqqullah wal mubin, al-halikul wakul mubin. Maka diri al-haq itu harus menjadi nyata, dan kodratnya aras yang dilahirkan alam itu adalah an-nazir yang nyata. Berarti kodrat nyata, wujud pun nyata dari perbuatan zikir dan tasbih. Tetapi dalam pelaksanaan itu kita tidak boleh melihat kodrat yang dizikirkan dan kodrat yang dikumandangkan dengan tasbih, tetapi kita melihat wujud diri sifat Allah, ya, zahirnya Allah berwujud Muhammad sedang dalam proses menjadi Rabbil Alamin, dan kita wajib menyaksikan di dalam perlindungan Nur Ma'in. Nur Ma'in adalah di mana aku berprasangka dalam kepantasan, maka disitulah Nur Ma'in. Kalau wujud dan maujud, Nur Ma'in pasti menghadiri, karena Nur Ma'in adalah suatu pandangan yang memiliki kekuatan. Berbeda dengan Nur Ma'ani. Kalau Nur Ma'ani adalah suatu basyar, basir dan basyirun, itu berbeda dengan Nur Ma'in. Dengan demikian nyata sudahlah bahwasanya dengan kita menyaksikan sebuah diri sifat zahir berkodrat Allah dan berupa-rupa pada kodrat Muhammad, disitulah proses terjadinya pengabdian antara menjadikan diri zahirul Rabbi tadi dengan batinul abdi, dua derajat akan terjadi dalam zikir tadi. Bahwasan yang disembah adalah diwujudkan dan terwujud kita lihat, dan menyembah adalah kodrat yang terlihat juga kepada yang ada, yang duduk. Jadi dikatakan maujud itu hanya sebatas diri, karena lahutnya kepada alam semesta, ruh yang di luar tubuh itu adalah makhluk dan umat yang akan bertuhan. Tetapi ruh pada tubuh, kodrat pada tubuh
adalah anazir dari mereka atau sifat nyata bagi insaniyah. Insanu. Insaniyah berkodrat pada tubuh, insani berkodrat ruh pada rongga-rongga tubuh, dan insanu adalah berkodrat rohani. Dengan kita sudah menghimpun menjadi diri, sebuah diri yang dikatakan Allahu alam. Allah akulah zat, hu aku, alam artinya al-am, yaitu alam yang terlihat atau am atau nyata. Jadi di sini prosesnya sangat sempurna sekali. Keberadaan ini harus dilihat dari kebenaran dan pengkajian yang lebih dalam. Itulah tauhid. Baik, kita lakukan muzakarah. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik menyampaikan amanah para imamnya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Buya beserta keluarga sehat walafiat Buya. Amin insyaallah. Syukron Buya atas tausiahnya dalam tema perjalanan wujud tunggal keakuannya, yaitu melalui proses-proses nur, zat, dan batin hingga menjadi perjalanan kesatuannya, yaitu adalah wujud maujud. Ternyata adalah wujudku yang wujud, yang maujud wujud. Insyaallah untuk memperdalam atau untuk yang belum memahami kajian yang telah beliau paparkan barusan, untuk saudaraku para imam jemaah semuanya, silakan untuk mempertanyakan kepada guru kita, yaitu sebagai guru rohani, guru mursyid kita, ayah kita. Silakan untuk mengangkat gambar tangannya. Allah, ada Pak Khalifah Lode. Silakan Pak Khalifah Lode, waktu tepat dipersilakan. Terima kasih juru tablik atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah Ayah diberkahi kesehatan bersama keluarga. Amin. Amin. Saya mohon penjelasannya Ayah tentang wujud yang bermaujud. Maksudnya seperti bagaimana, mohon pencerahan Ayah. Seperti yang saya bilang tadi, proses wujud atau aku adalah wujud yang dimaujudkan. Wujud adalah kodrat. Kalau di diri jadi batin, zat, dan nur atau tubuh pada fila. Yang dimaujudkan menjadi kodrat iradat ilmu, yaitu jasad si baharu. Si baharu berkodrat berupa-rupa pada Muhammad. Sementara kodrat dari hayat zat daripada tersebut, Allah adalah kodrat zat tunggalnya Allah. Dengan demikian, wujud akan bermaujud, Allah akan bermaujud. Muhammad Allahu ma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, disinilah dalam sir kajian tadi jelas zat kunah yang ada pada sebuah wujud akan dimaujudkan pada zat kunal berwujud nur. Nur itu adalah napas dari seluruh ruh alam ini, dinamakan Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad adalah sebuah kodrat hayat, ya, sebuah kodrat hayat yang berupa pada diri sifat yang terlihat. Sementara kodrat diri sifat yang terlihat adalah Allah. Inilah yang dikatakan Tuhan. Tetapi dalam hal ini
keakuan Allah dengan akunya tadi, aku, hu atau wujud adalah sebuah wujud. Ini lam jalalah menjadi pembawa tubuh zahir dan batin. Sifat alif pada lam jalalah menyatakan sir hayat, disebut dengan hayat. Sementara lam jalalah jatuh menjadi kodrat batin bersifat rasa berupa tubuh. Tubuh itu si baharu, yaitu yang merasakan. Sementara wujud wahid di dalam ketunggalan ahad adalah titik kodrat awal mula jadi. Inilah yang menjadi panduan yang menentukan sehingganya aku bertajalli kepada Allah dan berwujud pada Muhammad. Ini yang dikatakan diri sifat. Paham? Insya Allah terima kasih banyak atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah, terima kasih Pak Hode atas mulia atas pemaparannya. Insyaallah silakan kepada para imam jemaah saudaraku yang ingin bertanya dan memahami, silakan mengangkat kamera tangan. Insyaallah ya, sambil menunggu jemaah saya mohon izin bertanya Bu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya hanya mengenai tadi Buya mengkalamkan bahwasannya adalah zat kunal adalah berupa Nur Muhammad yang berwujud nur, dan zat kunah adalah zat yang pertama mula ada, yang dikatakan nah, sedangkan yang memuji adalah zat kunal kepada zat kunah. Nah, di sini Bu ya. Nah, mohon penjelasannya Bu ya sekali lagi insyaallah. Ya. Assalamualaikum. Zat kunah berupa kodrat awal yang menjadikan zat kunal. Zat kunal adalah nur, asal muasal nur terjadi. Sementara nur memiliki suatu wujud, yaitu ruh, asal daripada ruh sebuah jadi. Nah, dalam hal ini berwujud dan maujudnya zat dan nur tadi menjadi tubuh Ahmad, artinya sudah mendekati diri yang dipuji, bukan diri yang memuji. Kalau dia sudah menjadi diri puji, jangan kamu bedakan mana zahir dan wujudnya yang berbeda. Ya, kalau zahir terlihat bersifat wujud bagi Allah, tetapi karena batin Allah adalah maujud, disebut dengan wadzir, penampakan, maka dikatakan zahir Allah itu disebut dengan Muhammad, atau yang berasal dari zat kunal yang berwujud nur. Nah, jadi disitulah adanya aku yang akan menyempurnakan keduanya, yang mana alif hayatku akan menjadi batang tubuhnya, dan sir atau lam jalalah itu akan menjadi sir atau perasa di batang tubuhnya. Nah, itu yang dikatakan dirinya adalah hayat alif dan tubuhnya adalah rasa. Itu yang dikatakan dengan hu atau aku. Akulah yang berkodrat Allah dan berupa pada Muhammad. Paham? Insyaallah ya, alhamdulillah itu yang alasan Muhammad ya. Insyaallah. Terima kasih Bu ya atas penjelasannya. Insyaallah silakan jemaah ya, saudaraku para imam, silakan makan-makanannya. Insyaallah ada Pak Imam Lazizi dari Buton. Silakan Pak Imam, waktu Pak. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih Pak Imam Jurut Tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Akhir dan jam ini. Diulangi, suaranya putus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digeser tempat berdirinya kalau sinyalnya putus. Nah ya, silakan. Semoga Buya, keluarga besar dan semua jemaahnya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah. Izin bertanya Buya, Ya, apakah yang bertasbih itu perwalian dari zat kunal berzikir kepada zat Buya? ya. Yang berzikir itu adalah hayat nur, ruh yang ada di semua kodrat alam. Atau dikatakan kodrat hayatnya insaniyah, hayatnya insani, dan hayatnya insanu. Ruh-ruh yang ada di sekitar nurnya tadi, gitu. Jadi kalau dilarikan ke tubuh adalah pada ruh-ruh yang ada di persendian kodrat tulang, daging, urat, dan tulang. Itu adalah ruh di semua kodrat alam itu, ya, dinamakan insaniyah, gitu. Dan kedua adalah ruh yang ada pada insani. Insani adalah kehidupan makhluk-makhluk yang mana di tubuh kita ini diadakan pada kodrat sifat, yaitu ruh-ruh yang ada di tubuh ini semua. Tapi kalau insaniyah itu adalah pada ruh zahir. Ruh zahir pada tubuh. Nah, dan ini juga tubuh, ruh kulit, ruh daging, ruh tulang, ruh semua itu. Nah, itu insaniyah. Nah, insani itu ruh-ruh yang ada di persendian, di tulang antar tulang. Nah, gitu. Dan insanu adalah rohani-rohani yang tidak mengenal Allah, gitu. Nah, itu yang bertasbih, ya. Dia bertasbih menuju batin tunggal yang ada di dalam markubah. Yang dia zikirkan adalah tasbihnya, yaitu menyatakan zahirnya wujudnya Allah dan mengikuti tasbih gerak jantung. Sementara ruh nurani, zat yang ditenggelamkan ke dalam batin napas atau napas bernama batin, itu akan dimunculkan oleh zikir menjadi zahir. Diri al-haq itu akan menjadi zahir. Jadi diri al-haq ini ditasbihkan oleh alam dan dizikirkan oleh kodrat sifatnya sendiri, gitu. Jadi sehingga berupalah, berwujud Muhammad, gitu. Dan itu adalah proses diri sifat yang akan menjadi Rabbil Alamin. Kita menyaksikan kegiatan itu dan menikmati serta merasakan. Itu sebagai kodrat nur ma'in. Paham? Insyaallah Buya, insyaallah Buya. Jadi tidak perlu kita melihat tajalli tasbihnya, tajalli zikir, tapi lihatlah siapa yang menjalankan zikir dan tasbih tadi. Maka kita akan dapat merasakan keduanya. Kalau kita memilih apa yang dia kerjakan, kita tidak bisa merasakannya, gitu. Insyaallah Buya, insyaallah. Nah, inilah yang akan menjadi
panutan oleh sekalian alam. Nah, kita melihat bagaimana dia menciptakan, mendirikan ketuhanannya dengan alam bertasbih dan sifat berzikir pada wujud diri Al-Haqqullah, Al-Malikul Haqqul Mubin. Dirikanlah diriku dengan nyata. Nah, inilah diri Al-Haq, tempat tenggelamnya nur dengan zat yang dikerjakan di amalan tersebut. Maka didirikan sampai zahir. Sesungguhnya diri Al-Haq itu adalah diri zahir yang terlihat. Itulah diri sifat. Paham? Insyaallah Buya, insyaallah. Barakallah. Tapi Buya, dalam berzikir itu kan setelah nafas kan, di situ terasa Buya, apakah itu al-haq? Al-Haq itu akan merasakan dan akan menikmati perjalanan zikir dan tasbih tadi. Ya, itu Al-Haq. Nah, cuma dalam penyaksian nur main. Ya. Nah, nur main bukan artinya nur dari mana-mana. Kekuatan nur mainnya itu akan berwujud pada suatu pandangan. Gitu. Paham? Kita bukan melaksanakan, tapi kita menyaksikan diri sifat Insyaallah Buya. melaksanakan. Insyaallah. Insyaallah Buya, barakallah Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Imam Basisi atas pertanyaan dan support Buya atas penjelasannya, bahwasannya Nur Main menyaksikan bahwasannya diri sifat yang melaksanakan dan diri Al-Haq yang menikmati Buya ya. Insyaallah. Nah, silakan jamaah para imam yang lainnya, silakan yang bertanya silakan menekan tombol tangan. Insyaallah ada Pak Imam Sapsila, silakan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Juru Tablet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Buya beserta keluarga senantiasa sehat walafiat. Amin. Amin ya Allah. Amin. Allahu alam, Allah wujudnya terlihat zahir bagi diri kita. Arasnya ada di muka bumi. Mohon ada penjelasan Buya. Iya. Aras kekuatannya adalah insania, insanu yang menuju kodratnya. Kodrat insaniah meliputi alam semesta. Kodrat insani meliputi seluruh makhluk. Dan kodrat insanu meliputi kodrat wujud semua manusia. Jadi semuanya itu. Nah, jadi disinilah askor, diri yang sifatnya menjadi titik temu tadi. Itulah perwujudan diri sifat yang dilakukan. Jadi aras itu artinya seluruh kekuatan-kekuatan yang ada di muka bumi, ruh dan nur yang terjadi seperti batu, air, api, angin, itu adalah nurnya Muhammad yang berasal dari zat kunal. Nah, sementara ruh adalah yang berasal dari nur. Nah, itu aras namanya. Ya. Nah, aras itu karena dia berasal dari zat kunal. Zat kunal wujudnya Muhammad. Maka tiada aku jadikan itu kalau tidak karenamu ya Muhammad, seperti itu ya. Nah, karena itulah makanya ada kunah dan fayakunal. Nah, gitu. Paham? Alhamdulillah insyaallah Buya. Baik, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Imam Sapsila atas pertanyaannya dan support Buya atas penjelasannya. Insyaallah silakan jemaah Pak Imam yang ingin bertanya silakan tepuk tangan. Insyaallah ada Pak Imam Rajudin. Silakan Pak Imam, waktu tepat dipersilakan. Terima kasih Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan mendapatkan limpahan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya ingin menanyakan perbedaan mendasar dalam istilah Nurmain dan Nurma'ani Buya. Mohon dijelaskan Buya. Terima kasih. Nurma'ani adalah kekuatan pandangan yang dilakukan oleh mata batin. Ya, Nurma'ani. Basar, basir, ainul basirun. Ya. Nah, jadi itu dinamakan mata batin. Tapi kalau Nurmain itu adalah mata yang berkuasa, pandangan yang memiliki kekuatan. Itu Nurmain. Jadi kalau yang Nurmani dia tidak memiliki kekuatan. Tapi kalau Nurmain dia bisa mendapatkan menjadi kodrat kekuatan. Gitu. Kalau di Nurmani pandangan, ma'rifat, nah itu. Tetapi kalau Nurmain dia bisa menjadi kodrat bagi yang menghendaki nanti. Gitu. Paham? Insyaallah Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Iwajuddin atas pertanyaannya dan Syukur Buya atas penjelasannya. Insyaallah silakan Pak Idam, yang lainnya silakan. Yang ingin bertanya silakan mengangkat gambar tangan. Baik, jemaah, nanti kita ketemu 10 menit lagi, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.